Saya nge-record bisa, cuman atau nanti saya kirim filenya. Saya record Oh aja ya. gitu. Oh iya Ya. iya. Nah, Iya Pak. nanti minta email aja. Ya. Oke, monggo silakan. Saya ada ini lagi soalnya ada Vicon lagi. Oh Oh iya gitu. Pak. Silakan. Baik Ayo. Pak. Apa yang Terima kasih banyak ya Pak udah meluangkan waktunya buat ya kami. sama-sama ya. Oke Pak, kita perkenalan diri masing-masing dulu ya. Nama saya Andi Ya, Nurul Fikri ya Ramadhani. Andi. Ya. Terus Ya, nama saya Ilham Nur Rahmat Pak Triyono. oke ya. Ilham. Oke Pak, langsung aja ya Pak. Silakan langsung aja. Oh, kalau boleh tahu Pak, awalnya bagaimana awal mula Anda merintis bisnis saat ini? Kayak pertamanya gimana Pak? Ya sebetulnya sih apa namanya kalau kita bicarakan bisnis kan selalu bicara peluang ya. Iya. Terus terang aja bisnis yang saya rintis itu juga baru-baru saja, jadi umurnya mungkin baru sekitar 2-3 tahun lah ya. Kenapa begitu? Kenapa saya masuk ke bisnis transportasi ini? Kebetulan karena ini sekarang pemerintah membangun yang namanya infrastruktur besar-besaran. Nah, saya melihat ke depan bahwa dengan infrastruktur besar-besaran ini tentu saja ada peluang untuk banyak traveling antara satu tempat ke tempat lain. Intinya orang menjadi lebih suka traveling dengan cara melalui tol Trans Jawa itu ya. Terus yang kedua sekarang ini banyak media sosial yang mempengaruhi gaya hidup orang sekarang lebih senang untuk traveling tadi, sehingga saya kira mungkin saya merasa ke depan peluang bisnis travel ini semakin bagus. Orang lebih senang untuk mencari spot-spot yang bagus yang dikunjungi dan seterusnya karena pengaruh dari media sosial. Jadi paling tidak ada dua pertimbangan itu kenapa bisnis transportasi itu menjadi menarik. Nah, yang ketiga, kenapa memilih lokasi di Semarang? Karena memang kebetulan saya berasal dari sana, tapi yang paling penting adalah Semarang itu menjadi sebuah kota yang berada di tengah dari tol Trans Jawa ini. Otomatis kalau sudah berada di tengah, itu berarti strategis lokasinya. Dia dekat kemana-mana, artinya ke Surabaya dekat, ke Jakarta dekat juga. Dan dibandingkan kalau pusatnya ada di Jakarta, otomatis kan letaknya kurang strategis dibandingkan kalau kita melakukan itu di tol Trans Jawa ya, artinya di Semarang gitu, sehingga saya bisa menjangkau ke beberapa daerah secara ekonomis, secara hitungan bisnisnya. Makanya Semarang menjadi sebuah lokasi yang cukup baik untuk membuat lokasi bisnis transportasi. Gitu Mbak Ade. Oh, udah ya, Ilham aja. Ilham. Oh ya. Oh, ya. Jadi pengaruh media sosial juga ya Pak? Ya pasti. Ya, medsos itu sangat berpengaruh terhadap bisnis pariwisata ya. Pariwisata itu sangat pengaruh. Nah, kalau pertama kali Bapak membangun bisnis itu, tantangan terbesar yang Bapak hadapi itu apa, Pak? Ya, sebetulnya tentu saja kita perlu, kalau istilah bahasa Inggrisnya recognition ya, pengakuan dari para customer. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk masuk ke dalam platform-platform, misalnya platform Traveloka gitu ya, memasukkan bisnis itu ke dalam platform. Karena kalau nggak masuk ke situ, otomatis peluangnya akan sedikit. Ada memang beberapa network dari travel, terus travel dan sebagainya, kita bisa menjadi kerjasama. Tapi saya kira mungkin karena eranya sekarang era digital, kita memasukkan ke dalam menjadi penting. Gitu. Jadi harus masuk ke dalam platform digital. Ya. Oh, jadi kita harus memanfaatkan digital di zaman sekarang, Iya. Mengikuti perkembangan digital sekarang. Iya, betul. Ya, dan kebetulan kan memang platform digital itu memungkinkan kita sekarang untuk
bisa seperti itu kan. Kalau dulu sarananya, kalau sekarang udah bisa sarananya sudah ada. Oh iya. Kalau boleh tahu Pak, udah berapa lama ya Pak Bapak menekuni bisnis travel ini Pak? Hampir 3 tahun saya. Oh, Ya, kebetulan dengan menangkap peluang tol Trans Jawa aja sebetulnya. Jadi kan tol Trans Jawanya juga kan baru dibangun. Karena itu sekarang kita coba untuk masuk ke dalam bisnis itu. Oke, ada lagi? Ya, oh iya Pak, kalau awal Bapak bisnis ini dari awal sampai sekarang tuh tantangan terbesar apa sih Pak yang pernah Bapak hadapi dan terus bagaimana Bapak melewati tantangan itu? Ya. Terima kasih Pak. Sebetulnya yang pasti pertama kalau semua bisnis itu dalam di pendanaan. Ya. Saya kira mungkin saya terus terang aja sampai dengan saat ini masih menggunakan dana pribadi ya. Jadi artinya kita mencoba untuk menggunakan sumber yang ada dulu. Karena apa? Karena memang belum ada kepercayaan dari pihak lain untuk bisa memberikan pinjaman kepada saya. Artinya awal mula itu saya beli mobil sendirilah dengan uang sendiri. Nah, setelah kemudian berjalan, baru saya kemudian mencoba untuk ngambil leasing. Jadi artinya tentu untuk mengatasi permasalahan pendanaan ya harus punya modal dulu, modal pribadi. Setelah modal pribadi itu kemudian bisa berjalan, membuktikan bahwa usahanya berjalan, baru kemudian ada pihak lain yang bisa memberikan pinjaman. Jadi saya kira tantangan yang terbesar adalah masalah pendanaan. Yang kedua, masalahnya itu adalah terkait dengan pemilihan personal yang tepat. Karena terus terang saja, kalau kita berbisnis kan kita harus tungguin sendiri istilahnya. Ya. Tapi saya kan agak di Jakarta, sementara bisnis saya ada di Semarang. Otomatis saya harus bermitra kan. Nah, pemilihan mitra yang tepat ini juga menjadi sebuah halangan yang besar. Karena kalau kita salah memilih mitra, ya yang ada adalah kerugian buat kita, bukannya keuntungan ya, tapi kerugian buat kita. Sehingga harusnya kita punya mitra dulu. Setelah kita punya mitra yang baik, barulah kemudian bisa menjadi usaha itu kita bisa berjalan dengan lancar. Saya kira mungkin tantangan-tantangan yang pertama itu ada di dua itu di awal, dan tentu saja ke depan akan ada lagi tantangan lain seiring dengan perkembangan bisnisnya itu sendiri ya. Artinya nanti mungkin ke depan kalau sudah ada permasalahan baru, berarti tantangan juga akan baru dan seterusnya. Paling tidak ada dua pokok itu aja. Gitu Belita ya. Ada lagi yang mau tanya? Oh iya Pak. Ini kan bisnis travel kan ini kan semakin banyak ya Pak. Nah terus kalau strategi Bapak sendiri gitu Pak supaya bisnis Bapak tetap eksis nih Pak. Ya saya kira dengan mungkin yang lain. Ya kalau kita bicara bisnis ya, setahu saya itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya tidak hanya menekuni satu bidang saja, tapi kita harus memiliki bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, saya kira mungkin supaya kita eksis ya kita harus istilahnya itu kalau dalam ilmu bisnis integrasi ke atas dan ke bawah. Salah satunya adalah kita melakukan kerjasama dengan beberapa partner ya, partner tours and travel, dan yang kalau mungkin kita buat sendiri tours and travelnya. Jadi kita integrasi ke atas. Nah, kalau ke samping mungkin integrasinya ke atas ke bawah ya. Kalau kemudian saya juga cenderung tempat-tempat yang sekarang bisa katakanlah saya butuh infrastruktur untuk garasi. Garasi itu bisa kita manfaatkan untuk yang lain, misalnya katakanlah kita buat untuk bengkel mobil, untuk cuci mobil gitu ya. Artinya dalam tetap lingkupnya otomotif tetap, tapi mempergunakan sarana yang sudah ada ini untuk kegiatan yang lainnya. Nah, terus kalau integrasi ke samping, saya kira mungkin kita coba untuk melihat kemungkinan lain lah. Misalnya katakanlah
kita akan bermerger dengan perusahaan transportasi yang sejenis atau apa. Tapi buat saya mungkin yang lebih penting adalah integrasi ke atas ke bawah dulu. Jadi artinya saya ngumpulin sekarang bisnis-bisnis lain seperti misalnya begini ya, seperti contoh kecil. Saya setiap hari itu mencuci mobil karena mobil begitu dipakai pasti pulang ke garasi. Itu harus cuci mobil di luar bayar. Bayarnya mungkin bisa 15.000, 25.000 satu mobil. Nah, kalau misalnya saya punya cucian sendiri di tempat saya, di garasi saya, berarti saya pertama nyuci saya gratis, yang kedua saya juga bisa ada tambahan income dari cucian mobil yang masuk ke dalam garasi saya. Jadi saya kira mungkin itulah integrasi ke atas ke bawah yang menurut saya penting untuk kita lakukan supaya kita bisa survive. Itu kira-kira, Mas Ilham. Oh iya. Oh iya Pak. Ini Pak, kalau ada pertanyaan lagi nih, Pak. Jadi kalau usaha Bapak selama Bapak menjalankan usaha travel ini, pernah nggak sih Pak Bapak mengalami kerugian yang cukup besar yang membuat Bapak akhirnya ingin menutup usaha ini mungkin atau jadi gulung tikar gitu Pak? Pernah nggak Pak? Mungkin sekarang nih lagi berat nih usaha kita kan. Sekarang dengan adanya COVID-19 ini kan semua objek wisata ditutup sehingga semua order yang ada di yang sudah dibook ke travel saya semua dibatalkan. Yang ada masih adalah hubungan dengan kantor. Kalau kantor kan masih jalan ya, walaupun mereka juga tersendat tapi masih jalan. Nah, kalau kantor saya masih dapat income sedikit, tapi kalau yang terkait dengan pariwisata sudah berhenti total. Nah, ini saya kira mungkin selama saya berusaha itu belum pernah mengalami tekanan yang sehebat ini. Kalau sekarang betul-betul hebat sekali ya tekanannya. Terus kemudian bagaimana cara mengatasinya? Kebetulan karena ini bencana nasional dan internasional dan global kali ya. Oleh karena itu ya pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan. Ini akan saya manfaatkan kemudahan itu. Mungkin kemudahan pembayaran cicilan, kemudahan untuk dan sebagainya ya. Jadi sebetulnya buat pengusaha yang bagus, yang punya cash banyak, ini saat yang bagus untuk akuisisi, untuk membeli karena harga lagi murah-murah nih, ya kan? Kita yakin bahwa sebetulnya tidak akan selamanya yang namanya krisis ini terjadi kan. Pasti mungkin berlangsung 6 bulan maksimal. Nah, setelah 6 bulan kan akan normal lagi. Pada saat normal lagi, kalau kita sudah sempat melakukan akuisisi pada saat krisis sekarang, ya untung besar gitu artinya. Kalau kita pengusaha yang punya cash banyak, saya kira sekarang justru waktunya untuk melakukan ekspansi. Oh iya, terima kasih ya Pak. Okay. Kalau seperti yang tadi Bapak bilang kan karena adanya pandemi corona ini kan tentunya pasti mempengaruhi dari mungkin segi pendapatan ini kurang seperti itu ya Pak. Tapi kalau untuk dari segi pegawai atau karyawannya mungkin Pak itu ada yang mungkin kena PHK gitu juga nggak Pak atau tetap jalan normal seperti biasa? Ya kebetulan kita memang kebanyakan karyawan kita itu by order, artinya kalau tidak ada order ya kita tidak bayar. Itu yang meringankan cash flow kami sebetulnya. Yang berat hanya di leasing, biaya leasing aja. Sementara kalau yang lain sih variabel, istilahnya kalau di ekonomi variable cost. Jadi saya kira mungkin nggak ada masalah karena mereka juga saya mencarikan usaha-usaha lain karena terus terang aja sebagai contoh begini ya. Dalam usaha, dalam krisis pandemi sekarang ini yang jadi problem sebetulnya adalah yang bisa bertahan itu adalah bisnis makanan. Nah, saya mencoba untuk mengalihkan beberapa orang itu untuk ke pertanian sekarang. Kebetulan saya juga punya di pertanian, jadi akhirnya saya alihkan ke mereka ke sana. Jadi katakanlah mungkin
ada satu order, katakanlah mungkin begitu, daripada saya sewa truk, lebih baik saya pakai truk saya sendiri, supir saya sendiri yang nganggur itu. Gitu. Ya, artinya saya coba realokasi lah ke beberapa bisnis yang lain. Gitu. Ya, begitu kira-kira. Oh iya Pak, kan dalam menjalankan usaha itu diperlukan tata nilai untuk menjalankan usaha Bapak itu. Nah, tata nilai apa yang Bapak terapkan untuk menjalankan usaha Bapak itu? Maksudnya value apa ya? Value dari diri saya sendiri gitu. Atau tata nilai apa? Maupun karyawan Bapak itu. Oh, saya kira mungkin yang saya sih karena ini masih bisnis kecil ya, jadi tidak pakai slogan-slogan gitu. Yang jelas kalau kita bicara travel saya itu istilahnya travel with pleasure. Kalau travel saya ya travel with pleasure, artinya kita memberikan kenyamanan nomor satu kepada pelanggan. Artinya jangan sampai si pelanggan itu mengalami kesulitan-kesulitan pada saat mereka melakukan transaksi di tempat kita. Artinya mereka mau menggunakan jasa kita tuh jangan sampai tidak pleasure, tidak nyaman gitu ya. Jadi yang paling saya utamakan adalah travel pleasure. Kalau misalnya terjadi mobil mogok, saya carikan penggantinya gitu lah. Jadi saya kira mungkin yang penting ada kenyamanan bagi para pengguna kita. Keselamatan juga nomor satu pasti, tapi mereka di samping aman dan juga nyaman. Berarti tata nilai yang Bapak jalankan yang paling penting itu kenyamanan ya Pak? Ya, kenyamanan. Untuk customer. Yes. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Pak, kalau sikap atau attitude Pak yang kayak wajib atau harus banget diterapkan sebagai pengusaha itu apa saja Pak? Ya, saya kira kebutuhan nomor satu adalah persisten. Artinya gini, kita tuh harus ulet. Tidak bisa kita gampang menyerah. Karena terus terang saja, yang namanya usaha tuh nggak bisa seperti menanam pohon. Ya. Artinya begitu kita menanam langsung jadi, nggak bisa kayak gitu. Tapi tentu dari sekian yang pohon yang kita tanam itu berapa yang jadi itu jadi masalah. Ya. Oleh karena itu persistensi itu nomor satu. Nah, sampai nanti sekali jaga terus kemudian menyerah. Ya, artinya kita belum tentu akan mendapatkan hasil dalam waktu singkat. Endurance-nya juga perlu. Istilahnya karena persisten itu kita menjadi endurance-nya menjadi sangat-sangat baik, artinya sangat tinggi. Orang seperti lari maraton lah. Ya. Kalau kita lari maraton kan memang harus kuat jangka waktu 42 km. Kurang lebih seperti itu. Sikap yang harus dimiliki oleh pengusaha nomor satu adalah persistensi. Ya. Konsistensi itu penting ya Pak ya? Penting, persistensi itu penting. Oke. Terus Pak, kalau misalkan itu Pak pesan untuk pengusaha nih Pak, tapi kayak masih takut mencoba gitu Pak, ada nggak Pak pesan buat Bapak Pak? Saya kira gini ya, nomor satu kita tuh tidak bisa langsung besar. Ya. Itu yang nomor satu. Kenapa kita bilang bahwa jangan takut untuk mencoba, karena apa? Karena tidak bisa langsung besar. Jadi sesuatu itu harus dimulai dari yang kecil. Oleh karena itu, kalau Anda tidak mencoba sekarang, bagaimana Anda bisa memperoleh hasil yang besar di masa yang akan datang. Jadi saya kira mungkin mulailah dari sekarang, mulai dari yang kecil. Karena kalau nggak begitu, tidak mungkin Anda akan mendapatkan hasil yang besar di masa yang akan datang. Gitu. Oke. Apakah sudah? Iya. Baik Pak. Ya. Terima kasih ya Pak atas waktu dan ya, kesempatannya. Sama-sama. Ya, maaf kami mengganggu ya Pak waktunya. Nanti saya minta emailnya ya. Ini saya recording, ini saya recordkan, dari nanti recordingnya saya akan emailkan ke salah satu teman. Siap Pak. Di WA Oh iya tolong Pak, baik. Terima kasih ya Pak. Sukses terus Pak untuk usahanya ya Pak. Iya Pak, sukses Pak. Terima kasih banyak Pak. Apa ya, ganggu. Nggak apa-apa ya. Saya nge-record bisa, coba.
Atau nanti saya kirim filenya. Saya record Oh aja ya. gitu. Oh iya, iya, iya. Nah, Iya, Pak. nanti minta email aja. Ya. Oke, monggo silakan. Saya ada ini lagi soalnya ada Vicon lagi ya. Oh iya, gitu. Silakan. Baik, Ayo. Pak. Apa yang Terima kasih banyak ya Pak udah meluangkan waktunya ya, buat ya, kami. sama-sama ya.